Kami sampaikan beberapa hal terkait dengan penanganan stunting. Jadi kasus stunting ini menjadi program khusus dari Bapak Presiden karena ini akan menyangkut masa depan bangsa. Jadi kita harus menyiapkan generasi emas di tahun 2045. Artinya apa? Dimulai dari sekarang 2022 untuk menyiapkan generasi emas. Sehingga generasi emas ini harapannya nanti mampu menyongsong persaingan global di tingkat dunia. Indonesia tidak ketinggalan. Oleh karena itu pentingnya penanganan stunting yang sekarang sesuai dengan data yang ada di Indonesia ini cukup tinggi. Khusus di Boyolali kemarin kita sudah diundang untuk melakukan sosialisasi dan audit stunting. Data terakhir kemarin dipaparkan oleh dari Dinas KB, jumlah di Boyolali sekitar 4.426. Plego menjadi nomor 1, jumlah tertinggi 386. Ya, juara 1 sak kabupaten. Dalam hal tercatat balita resiko ataupun rawan stunting. Kita belum bisa menjudgment apakah itu stunting atau tidak. Tetapi kemarin memang menjadi bahasan apakah data yang sudah masuk itu betul-betul sudah stunting atau belum. Oleh karena itu pentingnya kegiatan kita hari ini. Kita harus tahu persis apakah selama ini yang sudah kita data. Ketika kami harus memaparkan di depan Pak Bupati Boyolali tanggal 25 Oktober kemarin, jumlah di Plego baru 338. Tetapi kemarin dipaparkan di Boyolali sudah naik menjadi 386. Berarti sudah ada kenaikan antara Oktober 25 sampai dengan ini November, 1 bulan datanya sudah naik. Nah, oleh karena itu kemarin dari hasil pembahasan tim pakar stunting di Kabupaten Boyolali yang terdiri dari dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan dan sebagainya, ada 5 dokter pakar itu dikumpulkan kemudian membahas terkait dengan data yang ada. Sesuai dengan Permenkes yang ada, memang ada ketentuan-ketentuan ketika bayi itu memenuhi ketentuan. 1, berat badan kurang dari standar yang sudah ditetapkan ketika dibandingkan dengan umur bayi berapa, maka di situ berat badannya berapa. Kemudian tinggi badan atau panjang badan ketika umur berapa harusnya berapa. Itu nanti dia dijelaskan tentunya oleh teman-teman dari Puskesmas sekaligus penggunaan alat antropometrinya. Nah, tetapi Bapak Ibu yang kami hormati, kemarin dibahas ketika kita bicara ketentuan berat badan dan panjang badan, tidak serta-merta ketika anak itu panjang badannya kurang tetapi berat badannya terpenuhi, ini masuk stunting. Karena bisa saja karena proses pertumbuhannya ini agak lambat, tetapi istilahnya terjadi kekerdilan. Ya, terjadi kekerdilan, gitu. Tetapi dia secara berat badan sehat, normal. Artinya apa? Gizinya terpenuhi, tetapi memang pertumbuhan untuk tinggi badannya agak lambat. Nah, seperti itu yang perlu kita paham. Oleh karena itu, kemarin data Plego tertinggi, maka Plego nanti akan dilakukan tahap pertama audit oleh tim pakar Kabupaten Boyolali. Plego langsung ditunjuk karena kita jumlahnya paling banyak. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama ini pada teman-teman yang masuk di anggota tim percepatan penurunan stunting tingkat desa atau TPPS desa yang terdiri dari situ ada kepala desa, ada bidan desa, ada TPK, ada KPM. Jadi timnya komplit sebenarnya.
Ini nanti Bapak Ibu, ibu-ibu ini yang sekarang menjadi TPK dan KPN menjadi bagian di situ untuk melakukan penyemakan. Pentingnya peranan ibu-ibu semua selaku kader. Satu, mengawal di dalam proses pendataan. Tentunya ini di dalam proses pengukuran. Nah, untuk bisa mendapatkan data yang baik, maka siji alatnya kudu apik, kudu standar. Nek alatnya ora standar berarti datanya dilakukan. Yang kedua, kadernya juga harus yang bisa mengoperasionalkan alatnya, mampu mengoperasionalkan dan mengerti. Konek mau alatnya salah, nanti data yang dilakukan juga salah. Yang saya bu, nek pun sepo-sepo kalau kriyin-kriyin ini komane kilo ya 02,3. Ya kan karena kalau berat kan tidak, tetapi harus ada koma. Oh ini 2,7 bayinya. Oh ini beratnya masih 8 kilo koma sekian. Bacanya tepat, ya tidak salah. Demikian juga panjang badannya. Oleh karena itu ini sangat penting. Jadi peranan ibu-ibu nanti di dalam mengawal proses pendataan dulu. Nah, setelah data diperoleh, kemudian data diolah, akan dilakukan cross check. Tidak serta merta ketika data kita dapat, kemudian kita bisa mengambil kesimpulan si A masuk stunting, si B masuk stunting, tidak. Tetapi harus diuji, harus dikaji lebih mendalam. Nah, tadi karena ada fakta-fakta tadi yang tidak serta merta. Nah, ini. Kemudian selanjutnya setelah data ini diperoleh, kemudian TPPS merencanakan tindak lanjut apa yang bisa dilakukan untuk menangani stunting setelah data ada. Tentunya dari data itu akan diidentifikasi masing-masing ini kebutuhannya berbeda. Bayi sing dhuwure kurang ning berat badannya terpenuhi piye penanganannya. Sing berat badannya kurang dhuwure ya kurang piye penanganane. Sing berat badannya kurang ning dhuwure wis cukup. Jadi tak melencir tak ngoten. Bagaimana penanganannya? Sudah banyak hasil penelitian yang dilakukan oleh dokter-dokter ahli merekomendasikan beberapa langkah tahapan dalam penanganan stunting. Yang tentunya ini nanti akan dikoordinasikan oleh teman-teman dari puskesmas. Nah, penanganannya, kira-kira langkahnya yang diambil seperti apa?